Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas tentang studi atau desain penelitian eksperimental. Ya, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mencari permasalahan, kemudian dari permasalahan itu dirubah menjadi suatu pertanyaan penelitian. Kemudian dari pertanyaan penelitian, Anda menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban sementara atau yang disebut hipotesis. Kemudian dari berbagai informasi yang sudah Anda kumpulkan, Anda mengidentifikasi berbagai macam variabel dalam eh, dalam rencana penelitian Anda. Ya, misalnya kemarin kita sudah membahas tentang apa itu variabel bebas, variabel tergantung, variabel aktif, variabel atribut, dan lain sebagainya. Nah, pada posisi ini sebetulnya Anda sudah dinilai atau diharapkan sudah bisa untuk membuat suatu eh, rancangan penelitian. Nah, yang perlu kita lanjutkan pada hari ini adalah kita mengenal gitu ya. Sebetulnya ada dua jenis kelompok desain penelitian, yaitu desain yang eksperimental dan juga yang kedua adalah nanti pada pertemuan selanjutnya adalah desain observasional. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain eksperimental. Nah, apa itu rancangan penelitian atau research design? Research design merupakan atau dia akan menggambarkan tentang rencana dan struktur dari suatu studi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi harapannya kalau Anda nanti membuat proposal penelitian, di bab 3 itu merupakan metode penelitian. Di situ adalah atau di situ akan menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan, yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Seperti itu. Nah, untuk desain eksperimental ini sendiri, ini sangat cocok untuk ya atau digunakan untuk studi-studi yang eh, digunakan untuk menjawab hubungan sebab akibat gitu antar variabel ya, di mana dalam studi eksperimental ini beberapa karakteristik dari subjek uji itu bisa dikontrol karena itu nanti akan mungkin mengganggu hubungan antara sebab atau variabel independen dan akibat atau variabel dependen seperti itu. Nah, titik penting atau poin penting dari desain eksperimental itu adalah bahwa penelitiannya itu dilakukan atau peneliti melakukan intervensi itu pada penelitian tersebut. Nah, inilah yang membedakan antara penelitian eksperimental dengan penelitian yang observasional atau non eksperimental, di mana pada penelitian eksperimental itu peneliti, kata kuncinya adalah peneliti melakukan intervensi kepada subjek uji seperti itu. Ya, jadi ini poin pentingnya di situ. Nah, pada kuliah hari ini nanti akan kita bahas beberapa hal, yaitu hubungan sebab akibat itu seperti apa, kemudian karakteristik dan jenis-jenis dari desain penelitian eksperimental, kemudian hal-hal yang menyebabkan validitas internal dan eksternalnya itu terganggu, kemudian desain eksperimental itu apa saja, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan dari studi-studi eksperimental atau desain eksperimental. Oke, kita mulai mengenai kriteria sebab akibat ya. Nah, kriteria dari suatu sebab akibat yang pertama itu adalah kejadian antara sebab dan akibat itu berurutan. Ya, yang namanya sebab itu akan ada atau muncul sebelum akibat. Ya, itu. Nah, kalau misalnya sebab
penyebabnya itu muncul setelah akibat, itu berarti tidak mungkin bisa dilakukan studi eksperimental gitu. Jadi ketika Anda nanti memikirkan apakah variabel independen yang Anda anggap sebagai suatu penyebab dan variabel dependent, variabel tergantung yang Anda anggap sebagai akibat, itu terjadinya berurutan apa enggak? Sebab dulu apa tidak? Kalau iya, berarti itu bisa atau kita bisa masukkan ke dalam uh, studi eksperimental seperti itu. Nah, poin yang kedua, kriteria dari sebab akibat itu adalah covariation, ya, kovariasi dari sebab dan akibat itu sendiri. Nah, hubungan empiris harus ada di antara sebab dan akibat. Ya, misalnya nih, orang-orang yang menerima vaksin dengan pengawet itu bisa atau hipotesisnya adalah orang-orang yang mendapatkan vaksin dengan pengawet itu most likely atau cenderung akan mengalami atau menjadi atau menderita autisme dibandingkan dengan orang-orang yang tidak atau mendapatkan vaksin yang tanpa pengawet seperti itu. Nah, kovariasinya di mana? Jadi ada variasi gitu, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang dapat vaksin dengan pengawet, jadi variasinya itu ada pengawet dan tidak ada pengawet gitu. Jadi adanya perbedaan antara variabel bebas yang mana itu adalah adat atau tidak adanya pengawet, itu akan memberikan efek atau memberikan luaran atau akibatnya, ya, yang berbeda gitu. Jadi penyebabnya adalah variasi di penyebab akan menyebabkan variasi atau perbedaan di akibat seperti itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah eliminasi dari penyebab, ya, akan menjelaskan akan menyebabkan perubahan pada efek. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya pada contoh yang tadi vaksin tadi ya, studi tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor. Jadi begini, misalnya kan kita akan mengevaluasi apa benar sih orang-orang yang dapat vaksin yang ada pengawetnya itu menyebabkan autisme kan gitu. Nah, ini eliminasi dari penyebab tadi, ya. Misalnya apa namanya? Pada contoh ini kan the study must account for other potential causal factor that may be present in people who receive vaccine with preservatives. Nah, faktor-faktor yang bisa mengganggu nih, ya, yang bisa mengganggu dari apa ya, yang mempengaruhi pengaruh dari pengawet tadi. Kan kita harapannya pengawet itu bukan harapannya ya, dan kita mempunyai hipotesis bahwa pengawet itu menyebabkan autisme, ya kan? Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin memastikan bahwa penyebab autisme adalah penggunaan pengawet, kita harus menghilangkan ya semua penyebab autisme pada studi tersebut, ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan autisme harus dihilangkan sehingga kita bisa memastikan bahwa autisme yang dihasilkan ya dalam hal ini adalah efeknya yaitu atau variabel dependennya adalah autisme yang dihasilkan itu benar-benar disebabkan oleh apa namanya, oleh eh, pengawet pada vaksin, bukan faktor yang lain. Oleh karena itu harus kita eliminasi gitu. Nah, itu tadi adalah beberapa poin penting eh, yang harus ada gitu ya, yang harusnya kita pertimbangkan ketika kita memilih studi eksperimental. Nah, khusus untuk penelitian di bidang kesehatan, karena kita adalah atau Anda adalah mahasiswa di bidang kesehatan, ada tambahan kriteria yaitu adanya penjelasan secara biologinya seperti itu. Ya, jadi secara biologi masuk akal nggak?
Contohnya gimana? Misalnya, kenapa kok pengawet bisa dihipotesiskan menyebabkan autisme, ya. Penjelasan biologinya gimana? Mungkin ya penjelasan biologinya adalah pengawet yang digunakan itu akan mempengaruhi DNA tertentu sehingga bisa menyebabkan anak itu nanti terganggu pertumbuhannya karena rusak DNA-nya atau terjadi apa ya, modifikasi DNA sehingga nanti yang dihasilkan itu DNA yang tidak normal sehingga orang bisa menyebabkan atau anak-anak itu tadi menyebabkan autisme atau menjadi autisme seperti itu. Nah, itu harus ada penjelasan biologinya. Jadi tidak boleh misalnya jenis kelamin menyebabkan faktor yang tidak terlalu berhubungan kayak gitu. Nah, kalau kita ngambil asal seperti itu tidak ada penjelasan biologinya, nah itu tidak boleh ya seperti itu. Jadi harus ada logika ilmiahnya itu harus ada dulu gitu. Sehingga dalam penelitian ini kita akan membuktikan apakah eh, hipotesisnya tadi betul apa tidak. Seperti itu. Oke, itu tadi tentang sebab akibat. Nah, diskusi selanjutnya adalah atau penjelasan selanjutnya adalah karakteristik dari eksperimen yang terkontrol atau karakteristik dari studi eksperimen yang terkontrol. Nah, gold standard dari studi eksperimen itu adalah randomized control clinical trial. Kalau kita bicara di bidang kesehatan, khususnya kita farmasi di dalam proses pengembangan obat, itu gold standard dari studi eksperimental itu adalah randomized control clinical trial atau nama lainnya adalah uji klinis fase 3. Nah, kalau kita bicara tentang controlled eksperimen atau eksperimen yang terkontrol, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan atau ada beberapa poin yang harus ada di situ. Ya, yang pertama adalah manipulasi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, poin penting dari atau poin pembeda dari studi eksperimental adalah adanya manipulasi atau intervensi, ya, di mana peneliti itu melakukan sesuatu, melakukan intervensi terhadap subjek uji. Subjek ujinya apa? Bisa manusia, bisa hewan uji, dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu mungkin pernah ya mendengar bahwa pokoknya penelitian laboratorium itu eksperimental. Belum tentu ya. Katanya yang namanya eksperimental itu bukan masalah tempatnya dilakukan di mana, tetapi adalah ada atau tidaknya intervensi yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek uji. Nah, kuncinya di situ, bukan tempatnya, ya seperti itu. Ya, contohnya apa? Treatment, ya kayak obat tadi, ya di uji klinis fase 3. Kemudian juga prosedur pembedahan misalnya, nah, dan lain-lain. Ya pokoknya semua hal yang mana peneliti itu melakukan sesuatu intervensi, modifikasi terhadap subjek uji, maka itu penelitiannya dinamakan penelitian eksperimental. Contoh yang lain nih dalam penelitian sosial misalnya. Misalnya peneliti itu melakukan intervensi berupa apa? Edukasi. Nah, edukasi itu kan juga intervensi. Ya, jadi tidak hanya obat. Edukasi misalnya kepada masyarakat. Ya, misalnya satu kelompok diberikan edukasi, ya. Kemudian yang lain tidak diberikan edukasi. Nah, itu juga termasuk eksperimental. Kenapa? Karena peneliti entah dia secara langsung melakukan edukasi atau dia meminta pihak lain, misalnya apoteker yang sudah berwenang untuk melakukan edukasi, untuk melakukan edukasi itu merupakan intervensi. Nah, itu contoh dari ada tidaknya manipulasi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ada tidaknya kontrol. Ya, dari karakteristik eksperimental itu karena kita mau melihat hubungan antara sebab akibat. Contohnya tadi eksipien ya, pengawet preservatif ya. Pengawet pada vaksin menyebabkan autis apa tidak. Nah, untuk mengetahui misalnya nih pada 100 orang yang dapat vaksin dengan pengawet, ya, kemudian terjadi ada beberapa pasien yang menjadi autis. Kita nggak bisa ya menentukan bahwa autisme ini disebabkan oleh
vaksin dengan pengawet ini tadi. Kalau tidak ada pembandingnya, ya. Pembandingnya, maksudnya kontrol atau pembanding itu gimana? Ya kita harus membandingkan ketika vaksin ada pengawetnya, sebagai intervensi kita harus juga ada kelompok lain yang digunakan untuk membandingkan, ya. Membandingkan di mana nanti di situ akan kita gunakan sebagai pembanding bahwa seberapa besar sih pengaruhnya orang kalau dapat vaksin dengan pengawet itu mengalami autisme. Nanti akan dibandingkan dengan orang yang kalau dapat vaksin tanpa pengawet, berapa persen yang mengalami autisme. Nah, itu nanti kita akan bicara tentang relatif risk atau resiko relatif dan lain sebagainya. Nah, di situ disitulah fungsi kontrol sehingga kita bisa mengetahui kekuatan hubungan dari sebab akibat ini. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pada studi eksperimental itu idealnya ada randomisasi. Artinya apa? Kita harus melakukan randomisasi ketika kita melakukan penelitian, entah itu pakai hewan uji, pakai manusia, pasien, seperti itu. Kita tidak boleh mengelompokkan dengan sengaja, oh Anda pasien yang kategorinya berat, kita kelompokkan pada obat A. Oh Anda yang kelompok pasien yang kategorinya ringan, kasih yang obat B. Oh Anda pasien yang punya komplikasi, kasih obat A, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan atau mengalokasikan pasien pada kelompok tertentu. Ya, proses alokasi itu harus dilakukan secara acak. Ya, kita boleh melakukan screening di awal, misalnya untuk kriteria eligibilitas. Ya, misalnya kalau tikus bobotnya harus di atas 200 gram, misalnya kayak gitu. Kalau dia masuk, boleh kita masukkan dalam subjek uji. Tapi subjek uji yang sudah terkumpul tadi, ketika kita akan memasukkan masing-masing subjek uji tadi ke dalam kelompok kontrol maupun kelompok yang dapat obat, itu harus dilakukan secara acak. Caranya gimana? Paling sederhana, kalau misalnya hanya 2 kelompok bisa menggunakan koin, tapi idealnya adalah menggunakan software komputer gitu. Jadi dilakukan secara otomatis. Tujuannya apa? Agar kelompok yang kita acak tadi atau kelompok yang kedua kelompok penelitian tadi, kedua kelompok uji tadi, itu mempunyai karakteristik yang comparable. Loh, kenapa? Kalau misalnya karakteristiknya beda, yang satu lebih parah, yang tidak dapat obat lebih ringan, nanti hubungan sebab akibatnya itu tidak kuat. Contohnya begini, kelompok yang dapat obat itu adalah kelompok yang penyakitnya ringan, misalnya gitu. Jadi kalau ada pasien yang penyakitnya ringan, masukkan ke kelompok yang dapat obat. Tapi nanti kalau ada pasien yang karakteristiknya itu berat gitu ya, parah gitu, kita masukkan ke kelompok yang kontrol. Apa akibatnya? Akibatnya pasien-pasien yang dapat obat itu, selain dia dapat obat, kemudian dia karakteristik respondennya juga relatif ringan, akibatnya apa? Tingkat kesembuhannya akan relatif lebih besar dibandingkan dengan tadi yang udah pasien karakteristiknya berat, penyakitnya berat, tetapi dia hanya mendapatkan placebo misalnya kayak gitu. Nah, itu kan tidak fair. Nah, untuk agar menjadikan keduanya fair gimana? Ya kita melakukan randomisasi, kita acak, sehingga kita ketika mengalokasikan itu kita tidak melihat bagaimana keparahan dan lain sebagainya. Jadi harapannya nanti kedua kelompok mempunyai karakteristik yang mirip. Akibatnya apa? Ketika nanti dikasih obat maupun dikasih placebo, ketika terjadi outcome, itu kita bisa memastikan bahwa outcome yang terjadi itu benar-benar disebabkan oleh obat ataupun placebo yang sudah diperoleh. Seperti itu. Nah, disitulah nanti peran penting dari randomisasi. Ya, seperti itu. Nah, karakteristik lain dari studi eksperimental adalah blinding. Blinding apa itu? Adalah dibutakan. Maksudnya gimana? Minimal ada dua pihak yang harus dilakukan blinding. Yang pertama adalah pasien, ya. Pasien tuh nggak boleh tahu dia dapat obat yang eksperimen tadi, dapat obat atau dapat placebo. Kenapa? Nanti ada faktor sugesti yang akan mempengaruhi. Sugesti is real, ya. Sugesti
Kalau misalnya Anda bilang Anda bisa, Anda itu pasti bisa. Kalau bilang Anda sembuh, Anda itu pasti sembuh. Dan itu efek yang benar-benar ada. Oleh karena itu, pasien harus dibuat blinding. Jadi dia nggak tahu dia itu eh, dapat yang obat atau dapat yang placebo seperti itu. Nah, itu yang pertama, pasien tidak boleh karena nanti ada sugesti. Yang kedua adalah observer, observer ya atau peneliti ya. Misalnya gimana? Ketika orang untuk outcome-outcome yang subjektif sifatnya. Misalnya gimana? Hipertensi yang pakai sphygmomanometer, bukan yang pakai digital. Ya, contohnya itu. Kenapa? Misalnya begini. Misalnya observernya tahu pasien ini dapat obat. Ya, kalau observernya tahu pasien ini dapat obat, akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika dia melakukan atau ketika sudah diberi obat, pas terakhir mau diperiksa luarannya, tekanan darahnya berapa, si observer tadi mungkin pun sudah punya ancang-ancang, oh karena dia dapat obat, kemungkinan dia akan tekanan darahnya di posisi sekian. Akibatnya apa? Si observer tadi akan mempunyai sensitivitas yang tinggi pada rentang tertentu saja. Padahal itu tidak boleh, itu namanya subjektif. Padahal observer harusnya ya apa adanya. Dia mendengar degupan pertama kali kapan, degupan terakhirnya juga kapan. Oleh karena itu, observer juga harus dibuat blinding. Contoh yang lain, observer blinding misalnya apa? Ketika melakukan wawancara kuesioner. Ya kan? Kalau misalnya nih, observernya itu tahu pasiennya itu dapat obat atau dapat placebo. Takutnya dia akan mengarahkan jawaban pasien. Misalnya bagaimana? Misalnya, bagaimana kondisi kesehatan Bapak, misalnya kayak gitu. Itu yang sederhana. Oh, saya sakit. Nah, saya sakit, saya nggak enak badan dan lain sebagainya. Tapi karena observer tahu dia dapat obat, dia mungkin akan mengarahkan jawabannya. Sakitnya ringan apa enggak kayak gitu. Ya, dia akan mengarahkan jawaban karena dia punya hipotesis sendiri gitu ya. Dia punya pemikiran sendiri, logikanya kalau dapat obat harusnya lebih sembuh misalnya seperti itu. Nah, itu takutnya akan mengarahkan jawaban pasien. Nah, oleh karena itu dalam aspek blinding ini ya, pasien dan minimal observer dua aspek itu harus dibuat blinding. Nggak boleh tahu pasien itu dapat apa, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya inclusion dan exclusion kriteria. Ya, jadi sebelum randomisasi tadi itu harus ada kriteria-kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat sehingga kenapa harus ketat? Karena kita ingin memastikan bahwa luaran atau efek tadi itu benar-benar dipengaruhi oleh intervensi atau modifikasi atau obat tadi ya oleh variabel bebas, bukan oleh karakteristik responden. Yaitu tadi misalnya usianya range-nya dari 18 sampai 80. Itu kan range-nya luar biasa lebar. Itu nanti takutnya ada kecenderungan orang-orang yang mungkin di kategori dewasa kesembuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan kategori yang sudah tua atau yang masih terlalu muda. Nah, itu akan mempengaruhi hubungan sebab akibat tadi. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Oleh karena itu perlu kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Ya seperti itu. Misalnya contoh yang lain tidak ada penyakit lain. Ya, misalnya obat hipertensi, ya pasiennya hipertensi aja, jangan ada gagal ginjal, jangan ada diabetes. Nanti takutnya luaran yang dihasilkan, misalnya kesembuh atau terkontrolnya tekanan darah, itu tidak hanya dipengaruhi oleh obatnya, tetapi juga dipengaruhi oleh keparahan atau komplikasi yang diderita oleh pasien. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, oleh karena itu penelitian eksperimental ini relatif ketat gitu ya, sehingga harapannya nanti bisa memberikan hasil yang baik. Dan kalau itu baik, penelitian eksperimental ini merupakan gold standard kalau misalnya nanti kita menggunakan atau kita akan menggunakan bukti ilmiah untuk menentukan terapi, misalnya seperti itu. Ya, karena ini kalau Anda bicara nanti evidence based medicine, kriteria penelitian eksperimental ini nilainya atau pangkatnya itu paling tinggi di antara penelitian yang lain. Tentunya di bawah systematic review dan lain sebagainya. Tapi di antara penelitian yang lain, ini adalah gold standard dalam evidence based medicine, khususnya untuk yang terapi. Seperti itu.
Nah, sekarang kita lanjutkan tentang jenis eksperimen. Ya, eksperimen itu bisa dilakukan di laboratorium. Ya, ya, penelitian ini dilakukan pada setting buatan. Ya, di mana peneliti mempunyai kontrol yang apa ya, paripurna gitu ya, sehingga semuanya terkontrol di laboratorium ya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih uh, fix atau lebih apa ya, ya karena terkontrol ya hasilnya akan lebih baik seperti itu. Kemudian field experiment. Nah, ini studi yang dilakukan menggunakan setting yang realistis. Ya, contohnya kalau yang laboratorium tadi mungkin ya masih setting laboratorium ya. Misalnya pasiennya dibawa ke lab dan lain sebagainya. Tapi kalau yang field experiment ini penelitian di mana peneliti melakukan intervensi tapi pada setting yang real seperti itu. Contohnya untuk apa? Ya, contohnya biasanya sih ini digunakan untuk penelitian-penelitian eksperimental yang mengenai tentang pelayanan kesehatan, edukasi, sama social science ya, seperti itu. Oke, terus kemudian natural experiment. Ya, ini ada perdebatan. Secara teori memang ada. Naturally terjadi ya intervensi yang dilakukan itu terjadi secara natural. Kalau menurut saya ini agak bias gitu ya. Maksudnya namanya terjadi natural berarti kan peneliti tidak melakukan intervensi. Tapi secara teori ada. Ya, tapi menurut saya ini untuk yang natural eksperimen ini bisa lebih dikelompokkan menjadi yang non eksperimental atau observasional karena peneliti tidak melakukan intervensi secara langsung seperti itu. Oke, kemudian simulasi eksperimen ya. Ini eksperimen ya di mana penelitiannya itu tidak benar-benar pada subjek yang diharapkan, yang ditarget. Ya. Peneliti melakukan intervensi, tetapi bukan pada subjek yang real. Gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah decision analytic modeling. Ya, misalnya atau contohnya Markov model ya untuk memprediksi suatu luaran. Misalnya apa? Dalam penelitian vaksinasi ya. Misalnya kita membuat skenario dalam suatu populasi ketika tidak ada program vaksinasi, bagaimana perjalanan penyakitnya. Nah, kemudian kita juga bisa berdasarkan data-data yang sudah terpublikasi, kita bisa membuat suatu model yang alternatif. Ya, tadi kan sudah ada cerita kalau tidak ada vaksinasi. Nah, kita membuat nih skenario kalau ada vaksinasi berdasarkan data-data tadi. Kita kan berarti melakukan intervensi kan berupa vaksinasi, tapi kita tidak melakukan intervensi secara langsung kepada manusianya, tapi kita hanya melakukan simulasi. Ya, jadi eksperimen tapi menggunakan simulasi. Kita mensimulasikan bagaimana kalau itu kita lakukan vaksinasi, bagaimana perjalanan penyakitnya. Tentunya akan ada perbedaan dong di skenario yang tidak ada vaksinasi dan dengan vaksinasi. Nah, disitulah kita akan melakukan analisis sama dengan yang lain tadi. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa metode eksperimen yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai pertimbangan validitas ya dalam penelitian eksperimental. Ya, yang pertama beberapa apa namanya ancaman gitu ya yang mengancam validitas internal. Ya, sebelum kita bahas ancamannya, apa itu validitas internal? Namanya validitas internal itu bahasa sederhananya adalah sebagai seberapa valid metode yang Anda gunakan. Kalau metodenya bagus, transparan, ya, kuat, ya, objektif, itu artinya internal validity atau validitas internalnya itu bagus. Jadi kalau kita bicara metode itu akan dibuat sebaik mungkin, se-firm mungkin, sekuat mungkin, seobjektif mungkin agar validitas internalnya bagus. Sehingga apa? Hubungan sebab akibatnya tadi itu bisa dibuktikan. Ya, seperti itu. Ada beberapa ancaman. Contohnya selection ya. Seperti tadi kita nggak boleh melakukan meseleksi, memasukkan orang
subjek uji ke kelompok tertentu, makanya perlu randomisasi, ya. History misalnya, riwayatnya itu sudah pernah melakukan atau mengikuti penelitian atau menjadi subjek uji apa tidak, ya. Kemudian maturasi, ya, pasien atau subjek ujinya itu sudah matang atau belum, ya, misalnya terlalu muda, terlalu tua, dan seterusnya, ya. Dan banyak sekali, nanti bisa dicari informasinya di berbagai sumber informasi, ya. Nah, kemudian kita bahas juga tentang external validity, validitas eksternal. Ya. Yang namanya validitas eksternal itu adalah, nama lainnya adalah applicability atau applicable. Ya, dari kata applicable bisa dimanfaatkan nggak? Cocok nggak hasil ini kalau kita pakai untuk kondisi real? Kalau validitas internal tadi adalah metodenya, kalau validitas eksternal ini bisa nggak kita gunakan hasilnya ini untuk kondisi real, ya. Nah, beberapa hal yang mengganggu validitas eksternal adalah interaction effect of testing, ya, adanya interaksi dari efek, ya. Interaksi di antara seleksi dan juga intervensi, ya. Intinya hal-hal yang mengganggu kira-kira nanti hasil atau proses penelitian ini bisa nggak diaplikasikan ke dunia nyata apa tidak, itu dinilai akan mengganggu validitas eksternalnya. Contohnya gimana? Contohnya atau cara gampangnya adalah misalnya gini, kalau dalam uji eksperimental tadi, penelitiannya kan harus strict, ya kan? Subjek ujinya harus, yang tadi hipertensi ya harus hanya hipertensi, ya, sehingga bisa membuktikan hubungan sebab akibat. Tetapi pada kondisi real, ya, pasien hipertensi itu kebanyakan punya komplikasi. Nah, penelitiannya kan pada subjek uji yang hipertensi saja. Padahal misalnya nanti dokternya atau apotekernya ketemu pasien hipertensi yang komplikasi dengan diabetes. Kita bisa nggak menggunakan hasil penelitian ini untuk pasien yang kita hadapi? Ya, padahal penelitiannya hanya pasien hipertensi tanpa komplikasi, dan itu pasien yang dihadapi ada komplikasinya. Nah, hal-hal seperti itu akan mempengaruhi external validity. Nah, itu yang tidak kita harapkan, tetapi memang ya faktanya yang namanya uji klinis itu sangat strict. Akibatnya memang applicability-nya atau external validity-nya relatif rendah seperti itu. Tetapi ya tetap itu adalah gold standard untuk penentuan terapi atau intervensi seperti itu. Ya, itu tadi beberapa contoh ancamannya. Kemudian kita lanjutkan tentang jenis desain eksperimental. Ya, di sini nanti kita akan melihat contoh-contoh atau nama gitu ya, nama desain eksperimental itu nanti akan kita ada beberapa lambang. R itu randomisasi, O itu observasi atau pengukuran. Ya, kita pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang pengukuran, dan X itu adalah treatment atau intervensi. Yang pertama adalah randomize, post-test only, control group design. Anda nggak usah lihat desainnya pun harusnya sudah tahu bagaimana nanti bentuknya. R, ya, ada dua kelompok, intervention group dan control group. Di situ dua-duanya randomisasi, kemudian di intervensi dapat obat, yang kontrol tidak dapat, kemudian dua-duanya pada di akhir post-test only, control group design. Jadi post-test only, jadi nanti ada tes di akhir, ya, seperti itu. Randomize, pre-test, post-test, control group design, ya. Artinya apa? Tesnya itu dilakukan sebelum dan sesudah intervensi, ya. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi R itu randomisasi dulu, kemudian sebelum dikasih obat misalnya dia dicek dulu kondisi awalnya seperti apa. Kemudian dikasih obat XA, kemudian yang kontrol nggak dapat, terus yang terakhir dilakukan observasi lagi. Ya. Nah, di situ akan bisa kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, itu kita akan
melakukan uji statistik untuk melihat seberapa besar perbedaannya. Solomon for group design. Ini adalah contoh seperti ini. Intervention group, control, intervention, control. Di situ ada proses randomisasi, observasinya di awal, ya, ada 4 kelompok, ya, dipecah. Ada 2 kelompok yang pre-post, ada 2 kelompok yang hanya post only. Jadi ini gabungan antara post test only sama pre and post test experimental design. Jadi itu kalau digabung namanya Solomon for group design. Kemudian yang selanjutnya adalah factorial design. Itu intinya factorial design itu ingin mengintegrasikan berbagai macam variabel. Kalau Anda punya variabel independen lebih, ya, variabel independen atau variabel bebas yang lebih dari satu, ya, dan seterusnya, itu Anda harus melakukan kombinasi, ya, variabel tadi, parameter tadi di setiap kelompok seperti itu. Jadi bentuknya kurang lebih seperti itu. Ya, penjelasannya factorial design involve having more than one variable, one independent variable or factor in study. Ya, jadi biasanya factorial design ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam variabel. Kalau di observational study kita bisa pakai regresi logistik, ya, untuk melihat interaksi antar variabel. Tapi kalau yang intervention ini namanya factorial design. Ya, factorial design membantu peneliti untuk melihat sebagaimana multiple factor, ya, banyak faktor mempengaruhi dependent variable. Kemudian factorial design studies are named for the number of level of the factors, ya, dinamai berdasarkan jumlah dari faktor atau variabel independen yang digunakan, yang akan dievaluasi. Kemudian ya, kemudian randomized crossover design, ya. Potong, oke, kita lanjutkan. Ya, di situ ada crossover. Jadi kelompoknya ada intervention dua-duanya, nggak ada kontrol, di mana yang intervention itu ada randomisasi, kemudian diobservasi, kemudian ada intervensi XA sama XB, kemudian diobservasi lagi, kemudian diintervensi lagi dengan dibalik, ya, ada crossover, ya. Intervensinya yang tadi dapat obat A dikasih obat B, yang tadi dapat obat B dikasih obat A, kemudian dilihat akhirnya bagaimana, ya, seperti itu. Itu yang namanya randomized crossover design. Kemudian randomized repeated measure design, ya, intinya ada pengukuran berulang, ya, ini untuk longitudinal yang cukup banyak waktu, efeknya panjang, nah itu kita perlu menggunakan yang ini. Nah, beberapa pertimbangan dalam desain eksperimental apa saja? Ada aspek etik dan juga ada aspek sumber daya. Ya, karena yang pertama etik. Ya, biasanya studi eksperimental dilakukan pada manusia yang relatif sehat. Saya bilang relatif kenapa? Karena biasanya pasien kan. Pasien tetapi yang relatif sehat gitu. Maksudnya pasien sehat gimana? Misalnya pasien hipertensi tapi dia nggak ada komplikasi, tidak terlalu tua, tidak sedang hamil, tidak anak-anak, hipertensi nggak anak-anak ya. Tapi ya, maksud saya adalah kita harus mempertimbangkan aspek etis secara serius gitu dalam studi ini. Ya, jangan sampai kita melanggar kode etik, ya. Khususnya biasanya yang kita jadikan panduan adalah deklarasi Helsinki gitu ya. Helsinki yang mana itu mempertimbangkan betul aspek yang ya aspek etis dari suatu penelitian. Kemudian resource consideration, ya, penelitian eksperimental relatif mahal karena semua dilakukan berdasarkan keinginan peneliti, sehingga semuanya harus dibiayai, supaya ujian dibiayai, sampelnya dibiayai,
observernya dibiayai, intervensinya dibiayai, dan lain sebagainya. Makanya perlu mempertimbangkan apakah seberapa mampu, ya, nanti akan pengaruh ke jumlah pasiennya mungkin, akan mempengaruhi ke lama penelitiannya mungkin, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu, eee, kita harus mempertimbangkan 2 aspek tadi. Nah, sebelum kita akhiri kuliah hari ini, ada pesan yang perlu bisa Anda bawa pulang, yaitu adalah studi eksperimental menawarkan bukti ilmiah yang kuat mengenai hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena dia mempunyai validitas internal yang kuat. Ya, metodenya sangat strict, kaku, ya, sehingga hubungan sebab akibatnya itu bisa dipertanggungjawabkan kalau itu dilakukan dengan benar. Beberapa kelemahan atau limitation-nya antara lain tidak sesuai untuk semua setting dan situation, ya, seperti kita bilang tadi, external validity-nya mungkin rendah karena pasien yang kita hadapi mungkin tidak sesuai dengan studi yang dilakukan. Kemudian kelemahan yang lain dilakukan pada lingkungan buatan, ya. Kemudian consistency of the intervention and the measurement is difficult to maintain, ya. Jadi konsistensi dari intervensi itu kadang susah kalau penelitiannya longitudinal, panjang gitu, ya. Kemudian tidak bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengenai why or how, kenapa atau bagaimana hubungan itu ada. Yang bisa dijawab adalah hanya ada atau tidak hubungan tersebut. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana atau mengapa hubungan itu ada, nah itu perlu penelitian yang lain, seperti itu. Nah, demikian kuliah tentang metode penelitian, khususnya tentang penelitian eksperimental. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.